Halo anak-anak, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021. Khusus hari ini subtema 1 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, Pak Andre tampilkan beberapa gambar. Kira-kira apa hubungannya gambar tersebut dengan energi yang akan kita pelajari ya? Yuk kita pelajari, kita simak penjelasan berikut ya. Anak-anak, energi itu merupakan kemampuan kita dalam melakukan sesuatu. Apapun itu, yang penting melakukan itu berarti kita punya energi. Nah, sebelum punya energi, kita harus mencari sumber energi dulu. Sumber energi itu apa toh? Sumber energi itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mampu menghasilkan energi. Nah, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Nah, sumber energi yang ada di sekitar kita itu apa saja? Yuk kita pelajari. Yang pertama, itu adalah matahari. Nah, siapa yang tidak kena matahari? Setiap hari kita melihatnya ya. Mari kita simak penjelasan berikut. Matahari sebagai sumber energi terbesar. Matahari menjadi sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi panas dan energi cahaya matahari merupakan sumber kehidupan bagi manusia atau bagi makhluk hidup. Energi yang dihasilkan matahari tidak akan pernah habis. Energi panas matahari dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Bahan makanan yang dikeringkan antara lain ikan asin dan kerupuk. Selain itu, energi panas matahari juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Petani garam menggunakan energi panas matahari untuk membantu menguapkan air laut yang telah ditampung dalam petak ladang garam. Energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan hijau untuk fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun. Fotosintesis menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk manusia dan hewan. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering disingkat dengan PLTS. Energi listrik dari PLTS disalurkan ke rumah penduduk melalui jaringan listrik. Energi listrik tersebut untuk menghidupkan lampu dan menghidupkan peralatan elektronik lain seperti televisi dan kulkas. Beberapa daerah yang menggunakan PLTS sebagai berikut. Yang pertama, PLTS di Kabupaten Karangasem di Bali dan PLTS di Pulau Gili itu di NTB. Gambarnya seperti ini. Nah, ini yang di Bali.
Kemudian yang di NTB salah satunya seperti ini. Anak-anak, sumber energi yang kedua adalah air. Banyak cara untuk meningkatkan dan memperkuat imun tubuh. Selain berjemur dan olahraga, rutin minum air putih juga dapat meningkatkan dan memperkuat imun tubuh. Air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air dapat digunakan untuk minum dan memasak. Air dapat juga digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Air dapat digunakan untuk menyirami tanaman. Air juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, sumber energinya apa? Kita lihat terlebih dahulu. Kita simak bacaan berikut. Air sebagai sumber energi. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air memiliki energi gerak. Energi itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Contohnya, air terjun. Gerakan air terjun dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin. Putaran turbin akan memutar generator dan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan PLTA. Nah, selain itu juga, kalau kalian di rumah yang memiliki kolam itu biasanya ada hiasan seperti ini, nanti biasanya dengan sedikit gerak air maka akan menjadi berbunyi. Nah, contoh selanjutnya itu seperti ini turbinnya. Sumber energi yang ketiga yang dimanfaatkan manusia itu adalah makanan. Nah, siapa yang tidak mengenal makanan? Nah, nih, Patrick aja juga suka. Mari kita simak bacaan berikut. Sumber energi tubuh manusia. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi. Manusia itu termasuk makhluk hidup. Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Tubuh manusia memperoleh energi dari makanan dan minuman. Makanan yang dimakan manusia diubah menjadi energi melalui proses pencernaan. Makanan yang dikonsumsi manusia biasanya berasal dari tumbuhan dan hewan. Contoh bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yaitu tempe, sayuran, dan buah. Contoh bahan makanan yang berasal dari hewan yaitu telur, daging, dan ikan. Makanan sebagai sumber energi memiliki beberapa fungsi. Contoh fungsi makanan sebagai sumber energi sebagai berikut. 1. Menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan. 2. Memenuhi energi tubuh sehari-hari. Ketiga, menggerakkan organ tubuh. Selain makanan, manusia juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Minuman digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Dengan demikian, manusia harus minum sesuai kebutuhan agar tetap sehat dan bugar. Sumber energi yang dibutuhkan manusia yang keempat itu yaitu angin. Nah, gambarnya seperti ini. Tapi
Kalau anginnya besar itu malah justru akan menjadi bencana, ya. Mari kita simak bacaan berikut. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin termasuk sumber energi. Angin memiliki energi gerak. Angin memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, angin dapat membantu mengeringkan pakaian dan menerbangkan layang-layang. Angin juga dapat menggerakkan perahu layar. Selain itu juga, angin juga digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Seperti yang ada di slide-nya, gambar nomor 4 itu. Kincir angin yang digerakkan dapat menghasilkan listrik. Kincir angin pada umumnya dibangun di daerah-daerah dengan hembusan angin yang kencang. Kincir angin ini dihubungkan dengan turbin dan generator. Ketika angin berembus, kincir angin akan bergerak. Gerakan ini mengakibatkan turbin bergerak. Gerakan turbin ini lalu diubah oleh generator menjadi energi listrik. Oleh karena itu, angin juga dapat dimanfaatkan sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Di Indonesia, PLTB terdapat atau terletak di Sidrap, Sulawesi Selatan. Sumber energi yang kelima yaitu bahan bakar fosil. Nah, contohnya apa toh? Nah, ini seperti ini. Pak Andre tunjukkan dua contoh, yaitu tempat pengisian bahan bakar minyak dan gas LPG. Nah, bahan bakar fosil itu apa toh? Nah, kita simak dulu bacaan berikut. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara dikenal sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dapat dijadikan sebagai sumber energi. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan terkubur di bawah lapisan batuan bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Bahan bakar fosil yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan manusia itu membutuhkan minyak bumi. Seperti yang sudah Pak Andre gambarkan di slide sebelumnya tadi. Minyak bumi itu dapat diolah menjadi berbagai macam jenis bahan bakar minyak atau BBM. Contoh bahan bakar minyak, hasil olahan minyak bumi yaitu minyak tanah, bensin, dan solar. Minyak tanah berguna untuk menyalakan kompor minyak dan lampu minyak. Tapi di tempat kita, di beberapa daerah itu sekarang sudah jarang ada minyak tanah. Bensin dan solar berguna untuk menggerakkan mesin kendaraan. Bensin digunakan sebagai bahan bakar mobil dan motor. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Bahan bakar minyak yang digunakan berakhir menjadi energi panas yang akan menguap ke udara. Bahan bakar minyak akan habis jika digunakan terus-menerus.
Oleh karena itu, manusia harus menghemat bahan bakar minyak. Penghematan bahan bakar minyak tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat, negara, bahkan generasi yang akan datang. Baik anak-anak, itu tadi contoh-contoh sumber energi yang dibutuhkan manusia dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tadi contoh-contoh sumber energi itu adalah matahari, air, angin, makanan, dan bahan bakar fosil. Sekian dulu dan terima kasih. Berkah dalam.